Halo, ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Channel ini membahas seputar dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini dokter dengan keponakan dokter yang cantik. Umurnya baru 8 bulan. Sambil gendong. Mungkin dia mau jadi YouTuber suatu hari. Nah, pertama-tama kita membahas tentang lanjutan daripada video kemarin. Kemarin kita membahas bagaimana pikiran itu bekerja. Baik secara alamiah maupun dibuat. Nah, kali ini dokter akan membuat bagaimana kita dengan sengaja masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Dengan sengaja tanpa dihalangi oleh pikiran orang tersebut. Lazimnya kita menyebut teknik ini dengan nama teknik hipnosis. Jadi, sugesti yang kita berikan tidak ditolak oleh pikiran orang tersebut. Sering sekali kita mengalami kesulitan ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, itu mengalami kesulitan karena apa yang kita sampaikan itu tidak masuk ke pikiran orang tersebut. Banyak sekali kejadiannya. Sehingga kalau kita mau secara alamiah, kita harus menjadi dua hal. Pertama, kita harus menjadi figur otoritas. Orang yang dia percaya, dia hormati, itu bisa saja kita melakukan sugesti tanpa dia halangi. Tentu, untuk menjadi figur otoritas itu tidak mudah. Misalnya, seorang komandan kepada anak buahnya, seorang guru kepada muridnya, dan seorang tua kepada anaknya. Tapi bagaimana kalau kita mau memberikan sugesti, tapi kita bukan figur otoritas buat orang tersebut. Nah, kita mencari waktu atau limit ya, waktu yang tepat, times yang tepat. Misalnya, ketika orang itu mengalami relaksasi pikiran. Misalnya pada saat dia istirahat dari kerja, ketika seseorang mau tidur, atau seseorang itu misalnya lagi fokus pada suatu hal. Misalnya nonton, atau membaca buku gitu ya. Ini orang-orang yang fokus, sebenarnya orang yang fokus ini sangat mudah untuk disugesti. Nah, kalau teknik hipnosis, kita sengaja mencari orang tersebut, waktunya tidak tepat, ya. Kita sengaja untuk menurunkan gelombang pikiran orang tersebut. Dari gelombang beta sebelumnya, itu ke gelombang alfa dan theta. Jadi gelombang ini kita anggap adalah gelombang yang orang tersebut mudah mengalami sugesti atau mudah mengalami hipnosis. Nah, teman-teman, kalau kita mau melakukan hipnosis seseorang, kita bisa melakukan perencanaan atau yang kita kenal dengan nama preinduksi. Ya, preinduksi, intinya di preinduksi itu tingkat keberhasilan kita di dalam hipnosis itu ditentukan 80% oleh proses ini. Nah, di proses ini kita akan membuat pikiran orang tersebut nyaman. Membuat pikiran orang tersebut enak sehingga dia tidak curiga, bahkan tidak curiga sekalipun bahwa kita akan melakukan hipnosis kepada dia. Nah, teknik-tekniknya itu banyak. Pada dasarnya semua teknik bisa dipakai yang membuat orang itu nyaman. Misalnya, kita melalui pendekatan mata kita. Jadi ketika kita ketemu seseorang, kita buat dia nyaman ya, dengan apa? Menatap wajahnya atau keningnya dengan senyuman ya, itu akan membuat orang tersebut terasa nyaman. Nah, ketika orang itu beliefnya percaya dengan kita, kita bisa melakukan sugesti. Yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan dengan beberapa pertanyaan seputar orang tersebut yang kita kenal istilahnya namanya passing leading. Jadi kita memberikan 5 pertanyaan tentang pribadi orang tersebut. Misalnya dia tadi pagi buat apa,
kemudian dia makan apa, anak-anaknya sekolah di mana, kemudian dia punya istri atau suami lagi kerja di mana. Nah, pertanyaan seputar dirinya. Lalu kita akhiri dengan satu perintah, misalnya kita menyuruh dia makan permen yang kita bawa. Kalau dia mengikuti apa yang kita lakukan, baik pertanyaan maupun perintah, maka yang terjadi itu adalah kita bisa melakukan sugesti. Yang ketiga itu adalah matching dan mirroring. Kita menyamakan gerakan kita dengan orang yang kita ajak bicara, seperti sebuah cermin. Jadi ketika kita berbicara, orang itu misalnya mengangkat tangannya, menggaruk pipinya, ya kita juga beberapa saat kemudian kita menggaruk pipi tersebut. Teknik ini dikenal dengan nama matching dan mirroring. Oke. Yang keempat, teknik yang keempat itu adalah dengan melakukan tes, yaitu tes sugesti ya. Misalnya kita melakukan mata lengket, kita suruh membayangkan seseorang dengan, bayangkan ini kamu matamu lengket seperti kena lem. Jadi lem yang kita ibaratkan itu adalah lem yang pernah dia pakai ya. Misalnya lem Korea, lem Alteco. Kalau dia pernah memakai lem Korea, ya kita bayangkan, suruh orang tersebut membayangkan lem Korea. Kalau dia bisa membayangkan lem Korea dan kita sugestikan matanya lengket, maka yang terjadi matanya lengket. Kalau dia matanya lengket, berarti dia sudah siap untuk menerima sugesti. Oke, jadi rekan-rekan, pada dasarnya sih sugesti itu akan menembus pikiran bawah sadarnya ketika dia tidak membentuk ibaratnya blok pada pikiran sadarnya. Nah, cara yang terakhir lebih mudah lagi, yaitu memorinya kita angkat. Misalnya kita ketemu seseorang, kita tanyakan tentang misalnya waktu SMA, SMA-nya di mana. Kan dia akan mencoba untuk memikirkan ulang waktu dia SMA. Waktu itu wali kelasnya siapa ya? Waktu itu teman sebangkumu siapa namanya? Coba deh sebutkan 5 teman waktu kamu SMA. Nah, ketika dia mencoba untuk memikirkan memorinya, sebenarnya dia sedang mengaktifkan pikiran bawah sadarnya. Nah, hal-hal yang tadi yang dokter sebut itu sebenarnya hal-hal yang bisa memudahkan kita untuk mensugesti seseorang. Jadi kalau kita mau memberikan saran, sugesti, sebaiknya jangan langsung memberikan saran kepada orang tersebut, karena orang tersebut bisa saja menolak apa yang kita sarankan. Sebaiknya membuat pendekatan dulu, membuat nyaman orang tersebut dengan cara apa? Yang tadi dokter sebut. Kita senyum, kita sapa duluan, kemudian kita melakukan passing leading ya, pendekatan dengan beberapa pertanyaan tentang dirinya. Kita melakukan matching mirroring seperti cermin. Keempat, kita menanyakan tentang masa lalunya ya. Apapun pertanyaannya itu akan membuat pikiran orang tersebut nyaman dan enak. Dan teman-teman harus tahu ciri-ciri orang yang ternyata orang ini sudah siap untuk disugesti. Nanti kita akan membahas ciri-ciri orang yang siap untuk disugesti itu seperti apa, sehingga saran kita, sugesti kita itu dengan mudah masuk dan mencapai tujuannya. Oke teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya untuk bisa menghipnotis orang, ikuti selalu channelnya dokter. Bye, semangat!